Hati-hati. Bisa jadi, rezekimu seret bukan karena kerjaanmu, tapi karena pintu rumahmu sendiri. Ya, kedengarannya memang sepele. Tapi tahukah kamu, ada 8 ciri pintu rumah yang secara logis dan psikologis bisa memengaruhi datangnya keberkahan dalam hidup? Bayangkan, setiap hari kamu keluar masuk lewat pintu itu. Tapi tanpa sadar, pintu itu kusam, sempit, penuh tumpukan barang, bahkan tidak pernah kamu rawat. Bukan soal mistik, ini soal energi, soal kenyamanan, kesiapan, dan kesan pertama yang diciptakan dari satu tempat, pintu rumah. Jangan-jangan, selama ini kamu udah kerja keras, usaha di mana-mana, tapi lupa satu hal sederhana, memperhatikan jalur masuk utama rezeki itu sendiri. Mau tahu apakah pintumu selama ini membawa berkah atau malah menyulitkan hidupmu? Tonton sampai habis, karena pada poin ke-6 nanti, banyak orang kaget dan akhirnya langsung gerak bersihin rumah mereka sendiri. Siap? Yuk mulai! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita belajar hal-hal kecil yang berdampak besar untuk hidup, rumah tangga, dan rezeki kita. Sebelum kita mulai, yuk, klik tombol like dan subscribe dulu sebagai bentuk dukungan agar channel ini terus menyebarkan informasi yang bermanfaat. Dan kalau kamu ingin rezekimu dilapangkan, hatimu ditenangkan, serta keluargamu dilindungi Allah, tulis sholawat di kolom komentar. Karena siapa tahu, dari sholawatmu hari ini, Allah turunkan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Amin. Terima kasih untuk yang sudah menuliskan sholawat di kolom komentar. Semoga Allah balas dengan limpahan berkah yang tak terputus. Sekarang, mari kita mulai pembahasan poin pertama yang mungkin tanpa disadari sudah menghambat pintu masuk rezeki selama ini. Pintu rumah adalah hal pertama yang dilihat orang ketika datang, dan secara tak sadar, juga jadi simbol wajah rezeki bagi penghuni rumah. Bayangkan kalau wajah rumah itu kusam, penuh goresan, engselnya karatan, atau bahkan bunyinya nyaring dan mengganggu setiap kali dibuka. Rasanya bukan hanya tamu yang enggan masuk, bahkan rezeki pun seperti ogah mampir. Pintu yang sudah reot atau rusak bisa memberi kesan bahwa penghuni rumah tidak memperhatikan detail kecil. Padahal, justru dari hal kecil seperti ini, energi positif bisa mulai terbangun. Coba perhatikan, apakah daun pintu Anda mulai keropos? Apakah catnya mulai mengelupas? Atau apakah gagangnya sudah longgar dan membuat sulit dibuka? Secara psikologis, manusia cenderung lebih semangat dan percaya diri saat masuk rumah yang pintunya terawat. Bahkan ada penelitian dalam arsitektur lingkungan yang menyebutkan bahwa elemen visual yang rusak di area pintu masuk dapat memengaruhi mood dan performa seseorang di dalam rumah. Artinya, pintu rusak bisa memicu ketidaknyamanan jangka panjang, yang secara tidak langsung menurunkan produktivitas dan semangat bekerja. Nah, kalau semangat menurun, rezeki pun bisa ikutan mandek. Tak hanya itu, pintu yang rusak juga bisa menimbulkan rasa malu saat ada tamu berkunjung. Pernah nggak sih? Buka pintu tapi mesti ditahan pakai kaki biar nggak lepas engsel? Atau malu saat tamu harus mendengar deritan, kriet-kriet, yang memalukan dari pintu? Hal-hal seperti ini secara tak langsung menurunkan aura positif rumah. Solusinya? Sederhana. Rawat pintu rumah seperti merawat kendaraan atau bahkan penampilan pribadi. Cat ulang secara berkala, ganti engsel yang sudah aus, periksa gagang dan kunci, dan pastikan semuanya berfungsi dengan lancar. Kalau perlu, pasang pelumas di bagian-bagian yang bunyi. Hal kecil ini bisa memberi efek besar. Ingat, pintu yang terawat bukan cuma soal estetika, tapi juga sinyal bahwa rumah ini dihuni oleh orang yang siap menerima kebaikan dan rezeki dengan penuh kesadaran dan kesiapan. Kalau pintu rumah sudah bersih dan tidak rusak, itu langkah awal yang baik. Tapi belum cukup. Coba kita lihat satu hal penting berikutnya yang sering luput. Apakah pintu rumahmu bisa terbuka dengan leluasa? Nah, ini dia poin kedua. Pernah nggak masuk ke sebuah rumah tapi pintunya hanya bisa dibuka separuh? Di baliknya langsung menumpuk sepatu, kardus bekas, jemuran, atau bahkan lemari sepatu yang nyaris menutup jalur masuk? Sekilas tampak sepele, tapi inilah salah satu kebiasaan kecil yang bisa menghambat datangnya rezeki ke dalam rumah. Secara simbolis dan psikologis, pintu yang bisa terbuka lebar adalah simbol dari hati yang lapang dan kesempatan yang luas. Bayangkan kalau pintu hanya bisa dibuka setengah. Itu sama seperti menutup peluang yang seharusnya bisa lebih besar. Rezeki itu butuh jalan masuk, dan pintu adalah representasi fisik dari jalan itu. Kalau jalannya tersumbat atau sempit, bagaimana rezeki bisa leluasa masuk? Selain itu, pintu yang terhalang akan membuat rumah terasa sempit dan sesak, meskipun ukuran rumah sebenarnya cukup luas.
Ketika energi masuk rumah langsung terbentur tumpukan barang, maka aliran kenyamanan dan keterbukaan di dalam rumah ikut terganggu. Tidak hanya mempengaruhi kenyamanan fisik, tapi juga secara tidak langsung mempengaruhi suasana hati penghuni rumah. Coba periksa sekarang juga. Apakah di balik pintu rumahmu ada rak sepatu tinggi yang membuat pintu mentok? Apakah ada gantungan baju, jemuran, atau kardus tidak terpakai yang menghalangi pergerakan pintu? Jika iya, itu tandanya perlu berbenah. Dari sisi keamanan pun, pintu yang tidak bisa dibuka penuh bisa jadi bahaya. Dalam situasi darurat seperti kebakaran atau bencana lain, pintu yang terbatas ruang geraknya bisa menyulitkan proses evakuasi. Belum lagi jika ada lansia atau anak kecil yang tinggal bersama, akses keluar masuk yang bebas adalah bagian dari keselamatan. Solusinya sederhana, beri ruang yang cukup di balik pintu. Pindahkan rak sepatu ke sisi lain yang lebih lapang. Singkirkan barang-barang yang tidak mendesak fungsinya. Buka ruang itu untuk udara, cahaya, dan rezeki. Karena pada akhirnya, pintu yang bisa terbuka penuh tidak hanya memberi ruang bagi orang untuk masuk, tapi juga memberi jalan bagi keberkahan untuk hadir. Rezeki senang mampir ke rumah yang menyambutnya dengan lapang, bukan dengan hambatan. Sudah memastikan pintu bisa terbuka penuh? Bagus. Tapi jangan berhenti di situ. Sekarang kita masuk ke ciri ketiga yang gak kalah penting, dan sering dianggap remeh, kekuatan bahan pintu itu sendiri. Pintu bukan sekadar pembatas antara dalam dan luar rumah. Ia adalah simbol perlindungan, kesiapan, dan ketegasan. Maka, memilih bahan pintu bukan cuma soal gaya atau selera desain, tapi juga mencerminkan cara pandang penghuni rumah terhadap rasa aman, kenyamanan, dan bahkan rezeki. Pintu yang terbuat dari bahan rapuh atau ringkih seringkali cepat rusak, mudah jebol, atau bahkan tidak mampu meredam suara dari luar. Ini bukan hanya masalah teknis, tapi juga memberi kesan bahwa rumah tersebut tidak siap menerima tamu, termasuk tamu bernama rezeki. Coba bayangkan Anda masuk rumah dengan pintu yang tipis, terasa kosong saat diketuk, atau bergoyang jika tertiup angin. Apa yang Anda rasakan? Tidak nyaman, bukan? Sebaliknya, pintu yang kokoh, entah itu dari kayu jati, besi solid, atau bahan komposit berkualitas, memberi kesan rumah yang aman dan terpercaya. Bagi banyak orang, kesan pertama terhadap rumah dan penghuninya terbentuk saat mereka berdiri di depan pintu. Pintu yang kuat menandakan penghuni yang siap menerima segala bentuk kebaikan dengan fondasi yang mantap, bukan setengah hati. Dalam konteks rezeki, kekokohan pintu juga mencerminkan kesiapan untuk menjaga dan mempertahankan berkah yang sudah datang. Karena percuma jika rezeki datang, tapi tidak bisa dijaga karena rumahnya sendiri, berlubang, secara simbolis. Logika sederhananya begini, kalau pintu saja rapuh, bagaimana energi baik mau bertahan lama di dalam rumah? Pintu juga punya efek psikologis bagi penghuni. Masuk dan keluar lewat pintu yang mantap, berat tapi nyaman dibuka, memberi kesan, kuat dan siap menghadapi hari. Ini kecil, tapi bisa berdampak ke semangat dan produktivitas harian. Orang yang produktif, secara alami, lebih dekat dengan rezeki. Jadi, jangan ragu untuk berinvestasi sedikit lebih pada pintu rumah. Ganti bahan pintu jika dirasa sudah rapuh atau tidak nyaman digunakan. Perkuat engsel, kunci, dan kusennya. Pintu yang solid bukan sekadar estetika, tapi simbol kesiapan rumah Anda menyambut keberkahan dalam bentuk apapun. Ingat, rezeki bukan cuma soal uang, tapi rasa aman, damai, dan nyaman juga bentuk rezeki, dan semuanya dimulai dari pintu. Kalau pintumu sudah kuat dan solid, itu artinya rumahmu siap secara struktur. Tapi bagaimana dengan suasananya? Apakah area pintumu terasa terang dan menyambut? Yuk, lanjut ke poin keempat. Coba perhatikan pintu rumahmu saat malam hari. Apakah terang dan menyambut? Atau justru gelap, suram, dan membuat orang ragu untuk mengetuk? Banyak orang tidak sadar bahwa cahaya di area pintu rumah memainkan peran besar dalam mengundang atau menghalau energi positif, termasuk rezeki. Pintu depan yang terang secara tidak langsung mengundang rasa aman, nyaman, dan kehangatan. Saat tamu datang, baik manusia maupun bentuk keberkahan lainnya, kesan pertama yang mereka terima adalah dari pencahayaan di area pintu. Jika terang, bersih, dan terlihat rawat, maka aura positif langsung terbentuk. Cahaya itu seperti undangan diam-diam untuk semua hal baik. Sebaliknya, pintu yang gelap, redup, atau bahkan tanpa lampu memberi kesan tertutup, muram, dan tidak siap menerima kedatangan apapun. Bahkan bisa menimbulkan kesan bahwa rumah itu tidak berpenghuni, tertutup, atau dingin secara batin. Dalam budaya manapun,
Terang sering dikaitkan dengan harapan, kelapangan, dan kejujuran. Rumah yang terang di pintu masuknya mencerminkan keterbukaan dan kesiapan untuk menerima perubahan positif. Bahkan secara keamanan, lampu di sekitar pintu membantu mencegah tindakan kriminal. Dan rasa aman juga merupakan rezeki, bukan? Cahaya juga mempengaruhi mood penghuni rumah. Pintu yang gelap bisa membuat suasana hati terasa berat setiap kali masuk atau keluar rumah. Ini bisa memicu stres tanpa sadar. Padahal, bagaimana rezeki bisa datang kalau hati penghuninya sendiri diliputi rasa murung? Solusi mudahnya, pasang lampu di atas atau di samping pintu. Pilih lampu yang hangat dan tidak menyilaukan, cukup untuk memberi kesan ramah. Jika memungkinkan, tambahkan sensor otomatis agar menyala saat hari mulai gelap. Atau, buka tirai atau kaca di sekitar pintu pada siang hari untuk membiarkan cahaya alami masuk. Cahaya di pintu bukan sekadar alat penerang. Ia adalah simbol bahwa rumah ini hidup, terbuka, dan siap menyambut setiap kebaikan yang datang. Termasuk rezeki. Pintu yang terang memang bikin nyaman. Tapi bukan cuma soal cahaya. Arah dan posisi pintu juga menentukan. Apakah energi baik akan masuk atau justru langsung mental? Penasaran? Ini dia poin kelima yang harus diperhatikan. Banyak orang bangga saat rumahnya berada tepat di pinggir jalan besar. Akses mudah, lokasi strategis, dan mobil bisa langsung parkir di depan pintu. Tapi tahukah Anda, secara psikologis dan logis, pintu rumah yang langsung, nabrak, jalan besar justru bisa membuat rezeki sulit bertahan lama? Coba bayangkan energi dari luar rumah seperti angin kencang. Kalau tidak ada penyangga, penahan, atau ruang transisi, maka energi itu akan langsung menghantam masuk ke dalam rumah tanpa filter. Sama halnya dengan rumah yang pintunya langsung menghadap jalan besar. Tidak ada jeda, tidak ada pelindung, dan tidak ada ruang untuk meredam derasnya arus luar. Akibatnya, rumah terasa bising, tidak tenang, dan penghuninya mudah lelah secara mental. Rezeki mungkin datang, tapi cepat juga keluar karena rumah tidak mampu menahan energi baik itu. Tak sedikit orang yang mengalami kondisi keuangan yang naik turun, padahal penghasilan stabil, dan tanpa sadar salah satu penyebabnya adalah kondisi fisik rumah, khususnya arah pintu yang terlalu terbuka terhadap lalu lintas luar. Selain itu, pintu yang menghadap langsung ke jalan besar juga menyulitkan penghuni rumah untuk memiliki privasi. Orang luar bisa langsung melihat ke dalam rumah saat pintu dibuka. Secara tidak langsung, ini membuat penghuni merasa terawasi dan tidak bebas, yang dalam jangka panjang bisa memengaruhi kenyamanan dan kedamaian di dalam rumah. Lalu apa solusinya kalau rumah memang sudah telanjur seperti itu? Tenang, solusinya bukan renovasi besar-besaran. Ada beberapa cara sederhana untuk mengatasinya. Misalnya, buat pagar sebagai pembatas atau pelindung energi luar. Tambahkan tanaman tinggi atau taman kecil sebagai ruang transisi antara jalan dan pintu. Gunakan tirai tebal atau pintu dua lapis agar area dalam tidak langsung terekspos. Pasang karpet atau keset lebar yang secara simbolis jadi zona peralihan energi dari luar ke dalam. Dengan adanya ruang penyangga, baik fisik maupun visual, energi dari luar bisa disaring terlebih dahulu sebelum masuk rumah. Ini membuat suasana rumah lebih tenang, adem, dan rezeki pun bisa menginap lebih lama. Pintu bukan sekadar pembatas antara dalam dan luar rumah. Ia adalah simbol perlindungan, kesiapan, dan ketegasan. Maka, memilih bahan pintu bukan cuma soal gaya atau selera desain, tapi juga mencerminkan cara pandang penghuni rumah terhadap rasa aman, kenyamanan, dan bahkan rezeki. Pintu yang terbuat dari bahan rapuh atau ringkih seringkali cepat rusak, mudah jebol, atau bahkan tidak mampu meredam suara dari luar. Ini bukan hanya masalah teknis, tapi juga memberi kesan bahwa rumah tersebut tidak siap menerima tamu, termasuk tamu bernama rezeki. Coba bayangkan Anda masuk rumah dengan pintu yang tipis, terasa kosong saat diketuk, atau bergoyang jika tertiup angin. Apa yang Anda rasakan? Tidak nyaman, bukan? Sebaliknya, pintu yang kokoh, entah itu dari kayu jati, besi solid, atau bahan komposit berkualitas, memberi kesan rumah yang aman dan terpercaya. Bagi banyak orang, kesan pertama terhadap rumah dan penghuninya terbentuk saat mereka berdiri di depan pintu. Pintu yang kuat menandakan penghuni yang siap menerima segala bentuk kebaikan dengan fondasi yang mantap, bukan setengah hati. Dalam konteks rezeki, kekokohan pintu juga mencerminkan kesiapan untuk menjaga dan mempertahankan berkah yang sudah datang. Karena percuma jika rezeki datang, tapi tidak bisa dijaga karena rumahnya sendiri berlubang secara simbolis. Logika sederhananya begini, kalau pintu saja rapuh, bagaimana energi baik mau bertahan lama di dalam rumah?
Pintu juga punya efek psikologis bagi penghuni. Masuk dan keluar lewat pintu yang mantap, berat tapi nyaman dibuka, memberi kesan kuat dan siap menghadapi hari. Ini kecil, tapi bisa berdampak ke semangat dan produktivitas harian. Orang yang produktif, secara alami, lebih dekat dengan rezeki. Jadi, jangan ragu untuk berinvestasi sedikit lebih pada pintu rumah. Ganti bahan pintu jika dirasa sudah rapuh atau tidak nyaman digunakan. Perkuat engsel, kunci, dan kusennya. Pintu yang solid bukan sekadar estetika, tapi simbol kesiapan rumah Anda menyambut keberkahan dalam bentuk apapun. Ingat, rezeki bukan cuma soal uang, tapi rasa aman, damai, dan nyaman juga bentuk rezeki, dan semuanya dimulai dari pintu. Kalau pintumu sudah kuat dan solid, itu artinya rumahmu siap secara struktur. Tapi bagaimana dengan suasananya? Apakah area pintumu terasa terang dan menyambut? Yuk, lanjut ke poin keempat. Coba perhatikan pintu rumahmu saat malam hari. Apakah terang dan menyambut? Atau justru gelap, suram, dan membuat orang ragu untuk mengetuk? Banyak orang tidak sadar bahwa cahaya di area pintu rumah memainkan peran besar dalam mengundang atau menghalau energi positif, termasuk rezeki. Pintu depan yang terang secara tidak langsung mengundang rasa aman, nyaman, dan kehangatan. Saat tamu datang, baik manusia maupun bentuk keberkahan lainnya, kesan pertama yang mereka terima adalah dari pencahayaan di area pintu. Jika terang, bersih, dan terlihat rawat, maka aura positif langsung terbentuk. Cahaya itu seperti undangan diam-diam untuk semua hal baik. Sebaliknya, pintu yang gelap, redup, atau bahkan tanpa lampu memberi kesan tertutup, muram, dan tidak siap menerima kedatangan apapun. Bahkan bisa menimbulkan kesan bahwa rumah itu tidak berpenghuni, tertutup, atau dingin secara batin. Dalam budaya manapun, terang sering dikaitkan dengan harapan, kelapangan, dan kejujuran. Rumah yang terang di pintu masuknya mencerminkan keterbukaan dan kesiapan untuk menerima perubahan positif. Bahkan secara keamanan, lampu di sekitar pintu membantu mencegah tindakan kriminal. Dan rasa aman juga merupakan rezeki, bukan? Cahaya juga mempengaruhi mood penghuni rumah. Pintu yang gelap bisa membuat suasana hati terasa berat setiap kali masuk atau keluar rumah. Ini bisa memicu stres tanpa sadar. Padahal, bagaimana rezeki bisa datang kalau hati penghuninya sendiri diliputi rasa murung? Solusi mudahnya, pasang lampu di atas atau di samping pintu. Pilih lampu yang hangat dan tidak menyilaukan, cukup untuk memberi kesan ramah. Jika memungkinkan, tambahkan sensor otomatis agar menyala saat hari mulai gelap. Atau, buka tirai atau kaca di sekitar pintu pada siang hari untuk membiarkan cahaya alami masuk. Cahaya di pintu bukan sekadar alat penerang. Ia adalah simbol bahwa rumah ini hidup, terbuka, dan siap menyambut setiap kebaikan yang datang. Termasuk rezeki. Pintu yang terang memang bikin nyaman. Tapi bukan cuma soal cahaya. Arah dan posisi pintu juga menentukan. Apakah energi baik akan masuk atau justru langsung mental? Penasaran? Ini dia poin kelima yang harus diperhatikan. Banyak orang bangga saat rumahnya berada tepat di pinggir jalan besar. Akses mudah, lokasi strategis, dan mobil bisa langsung parkir di depan pintu. Tapi tahukah Anda, secara psikologis dan logis, pintu rumah yang langsung nabrak jalan besar justru bisa membuat rezeki sulit bertahan lama? Coba bayangkan energi dari luar rumah seperti angin kencang. Kalau tidak ada penyangga, penahan, atau ruang transisi, maka energi itu akan langsung menghantam masuk ke dalam rumah tanpa filter. Sama halnya dengan rumah yang pintunya langsung menghadap jalan besar. Tidak ada jeda, tidak ada pelindung, dan tidak ada ruang untuk meredam derasnya arus luar. Akibatnya, rumah terasa bising, tidak tenang, dan penghuninya mudah lelah secara mental. Rezeki mungkin datang, tapi cepat juga keluar karena rumah tidak mampu menahan energi baik itu. Tak sedikit orang yang mengalami kondisi keuangan yang naik turun, padahal penghasilan stabil, dan tanpa sadar salah satu penyebabnya adalah kondisi fisik rumah, khususnya arah pintu yang terlalu terbuka terhadap lalu lintas luar. Selain itu, pintu yang menghadap langsung ke jalan besar juga menyulitkan penghuni rumah untuk memiliki privasi. Orang luar bisa langsung melihat ke dalam rumah saat pintu dibuka. Secara tidak langsung, ini membuat penghuni merasa terawasi dan tidak bebas, yang dalam jangka panjang bisa memengaruhi kenyamanan dan kedamaian di dalam rumah. Lalu apa solusinya kalau rumah memang sudah telanjur seperti itu? Tenang, solusinya bukan renovasi besar-besaran. Ada beberapa cara sederhana untuk mengatasinya. Misalnya,
Buat pagar sebagai pembatas atau pelindung energi luar. Tambahkan tanaman tinggi atau taman kecil sebagai ruang transisi antara jalan dan pintu. Gunakan tirai tebal atau pintu dua lapis agar area dalam tidak langsung terekspos. Pasang karpet atau keset lebar yang secara simbolis jadi zona peralihan energi dari luar ke dalam. Dengan adanya ruang penyangga, baik fisik maupun visual, energi dari luar bisa disaring terlebih dahulu sebelum masuk rumah. Ini membuat suasana rumah lebih tenang, adem, dan rezeki pun bisa menginap lebih lama. Ingat, rumah yang tenang akan membuat pikiran jernih. Dan pikiran yang jernih adalah salah satu pintu terbesar datangnya rezeki. Kalau pintu rumahmu tidak menghadap langsung ke jalan besar, itu nilai plus. Tapi jangan senang dulu. Sekarang kita bahas tampilan fisiknya, yang kelihatan setiap hari tapi sering disepelekan. Apakah pintu rumahmu bersih dari debu dan coretan? Banyak orang begitu teliti membersihkan bagian dalam rumah, lantai dipel, kaca disemprot, dapur kinclong. Tapi seringkali, pintu depan rumah justru dilupakan. Debu menempel tebal, ada bekas tangan kotor, stiker bekas tempelan lama masih menempel setengah robek, bahkan sarang laba-laba betah bersarang di pojok kusen. Padahal, pintu adalah wajah pertama dari rumah kita. Ia bukan hanya jadi tempat keluar masuk, tapi juga simbol kesiapan kita menerima sesuatu dari luar, baik tamu, berita baik, bahkan rezeki. Kalau wajah rumah saja tampak kumuh dan tak terurus, bagaimana energi baik mau singgah dengan nyaman? Secara psikologis, pintu yang bersih akan menciptakan rasa bangga dan percaya diri bagi penghuninya. Tiap kali membuka atau menutup pintu, ada rasa puas melihat pintu yang rapi, mengilap, dan terawat. Hal ini bisa berdampak pada suasana hati dan semangat menjalani hari. Sebaliknya, pintu yang kotor tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa berat, semangat mudah turun, dan ini jelas bisa memengaruhi produktivitas serta fokus dalam mencari rezeki. Pintu kotor juga menurunkan nilai estetika rumah secara keseluruhan. Walau interior rumah mewah, jika pintu depan terlihat usang dan dekil, maka kesan pertama sudah rusak. Sama halnya dengan seseorang berpakaian mahal tapi sepatunya penuh lumpur, tetap membuat orang berpikir dua kali untuk mendekat. Membersihkan pintu tidak butuh tenaga besar. Cukup lap secara rutin, bersihkan bagian pinggir, ganti stiker lama yang sudah tidak relevan, dan hindari menumpuk benda seperti jemuran atau gantungan tas di gagangnya. Kalau warnanya sudah pudar, cat ulang. Bisa juga tambahkan elemen sederhana seperti handle baru, nomor rumah yang rapi, atau bahkan karangan bunga kering kecil untuk memberi kesan bersahabat. Ingat, kebersihan adalah bentuk kesiapan. Saat rumah menunjukkan bahwa ia terjaga dan terawat dari luar, maka secara simbolis ia juga menunjukkan bahwa penghuni di dalamnya siap menerima hal-hal baik, termasuk limpahan rezeki. Jangan biarkan pintu rumah menjadi titik pertama rezeki berbalik arah. Bersihkan, rawat, dan jadikan ia sebagai pintu masuk keberuntungan setiap hari. Membersihkan pintu sudah. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara pintu itu dibuka. Bukan cuma soal arah, tapi juga maknanya. Karena cara kita membuka pintu, bisa menggambarkan cara kita menerima rezeki. Ini dia poin ketujuh. Mungkin terdengar sepele, tapi arah buka pintu ternyata punya dampak psikologis dan simbolis yang cukup kuat. Banyak rumah yang pintunya justru menyulitkan saat dibuka karena harus ditarik ke dalam, mengganggu ruang gerak, atau bahkan langsung menabrak furnitur. Padahal, cara pintu dibuka bisa mencerminkan cara kita menyambut dunia luar, termasuk rezeki. Pintu yang dibuka dari kanan ke kiri dan keluar ke depan, bukan ditarik ke dalam, memberi kesan terbuka, lapang, dan siap menyambut kedatangan. Dalam banyak budaya, gerakan membuka keluar dan ke kanan sering dikaitkan dengan semangat positif, pergerakan maju, serta kemudahan dalam menerima hal-hal baru. Bandingkan dengan pintu yang dibuka ke dalam dan ke kiri. Secara teknis, ini sering membuat ruangan terasa sempit karena bagian dalam rumah harus mengalah untuk memberi ruang pintu. Ini belum termasuk risiko pintu membentur lemari, rak sepatu, atau dinding. Dalam jangka panjang, hal ini memengaruhi alur energi dan kenyamanan psikologis penghuni. Secara simbolis, pintu yang dibuka keluar menggambarkan keterbukaan terhadap peluang. Tidak ada kesan menahan atau mencegah. Sebaliknya, gerakan membuka keluar seperti memberi jalan kepada energi baik untuk masuk dengan leluasa. Seolah-olah rumah berkata, "Silakan masuk, saya siap menerima." Tentu, tak semua rumah bisa diubah begitu saja. Struktur bangunan atau bentuk teras mungkin tidak memungkinkan pintu untuk dibuka ke arah luar atau dari kanan ke kiri. Tapi prinsip dasarnya adalah,
Buat agar membuka pintu terasa lapang dan bebas hambatan. Jika pintu tetap harus dibuka ke dalam, pastikan tidak ada benda besar yang menghalangi atau menciptakan kesan sempit. Atur furnitur agar memberi ruang yang cukup, dan jaga agar pergerakan membuka pintu tetap lancar. Jika sedang membangun rumah baru atau renovasi, pertimbangkan arah buka pintu sejak awal. Karena pintu bukan cuma alat fungsional, tapi juga perwakilan energi dan kesiapan jiwa pemilik rumah dalam menyambut apa yang akan datang. Rezeki butuh jalan yang terbuka, dan itu bisa dimulai dari cara kita membuka pintu rumah setiap hari. Pintu yang terbuka dengan lapang menggambarkan kesiapan menerima. Tapi, ada satu lagi yang membuat pintu terasa benar-benar mengundang kebaikan, hiasan di sekitarnya. Tapi bukan sembarang hiasan. Yuk kita bahas di poin terakhir. Poin ke-8. Pintu rumah bukan hanya tentang fungsi buka tutup atau pengaman dari luar. Ia juga bisa menjadi media komunikasi diam-diam antara rumah dan dunia luar. Nah, hiasan yang Anda letakkan di sekitar pintu bisa menjadi sinyal apakah rumah ini siap menyambut hal baik, atau justru sebaliknya. Tentu saja yang dimaksud bukan hiasan mistis, jimat, atau benda-benda aneh yang dikaitkan dengan hal gaib. Yang dimaksud di sini adalah elemen-elemen sederhana yang memberi kesan hangat, bersih, dan penuh niat baik. Misalnya, tanaman hijau kecil di sisi pintu. Kalimat penyambutan seperti, "Selamat datang," atau kutipan positif. Wadah untuk cuci tangan atau semprotan sanitizer. Keset bersih bertuliskan, "Welcome," atau sejenisnya. Hiasan semacam ini bukan hanya mempercantik, tapi juga menyampaikan pesan tak terlihat. Rumah ini dirawat, dihuni, dan terbuka untuk kebaikan. Bahkan, menurut penelitian psikologi lingkungan, rumah yang memiliki elemen positif di area pintu masuk membuat tamu merasa lebih nyaman dan penghuni lebih bahagia. Tanaman, misalnya, selain mempercantik tampilan, ia membawa kesan segar dan hidup. Tumbuhan juga menciptakan simbol pertumbuhan dan keseimbangan. Sementara kata-kata positif seperti berkah, aman, atau damai, bisa menjadi pengingat harian bahwa rumah adalah tempat pulang yang penuh makna. Keset pun jangan diremehkan. Keset yang bersih seolah-olah berkata, "Silakan masuk, tinggalkan kotoran dan energi negatif di luar." Ini bukan hanya berlaku untuk debu di sepatu, tapi juga simbolik untuk beban pikiran, rasa lelah, atau masalah yang dibawa dari luar. Namun perlu diingat, terlalu banyak hiasan justru bisa jadi bumerang. Area pintu sebaiknya tetap simpel, bersih, dan lapang. Jangan sampai jadi rak pameran penuh pajangan atau malah menumpuk barang-barang tidak penting seperti tas bekas, ember kosong, atau kardus bekas belanja online. Yang paling penting adalah niat di balik hiasan itu. Ketika Anda sengaja menata area pintu agar terasa nyaman dan menyambut, maka energi baik pun akan ikut terpancing datang. Itu juga bentuk kesiapan mental untuk menerima rezeki yang Allah titipkan lewat berbagai bentuk, baik uang, kesehatan, tamu baik, atau ketenangan jiwa. Karena seringkali, pintu bukan hanya jalan masuk tamu, tapi juga tempat rezeki mulai masuk ke rumah kita. Itulah 8 ciri yang tampaknya sederhana, tapi diam-diam menentukan aliran rezeki ke dalam rumah kita. Setelah tahu semuanya, mari kita renungkan sebentar. Jangan buru-buru pergi, karena penutup video ini bisa jadi pengingat paling menyentuh untuk kita semua. Sahabat semua, setelah mendengar 8 ciri tadi, sekarang pertanyaannya bukan lagi, kenapa rezeki saya seret? Tapi berubah menjadi, sudahkah saya menyiapkan rumah, hati, dan pintu untuk menyambut rezeki itu masuk dengan tenang? Seringkali kita terlalu fokus mengejar rezeki keluar sana, bekerja keras, banting tulang, bahkan mengorbankan waktu dan kesehatan. Tapi kita lupa, rumah tempat kita pulang justru tak pernah kita siapkan sebagai tempat yang ramah untuk keberkahan. Kita ingin rezeki datang, tapi pintu rumah rusak. Kita minta kemudahan, tapi pintu diblokir oleh tumpukan barang tak berguna. Kita berharap berkah, tapi tak pernah sempat membersihkan atau merapikan jalur masuknya. Rezeki itu seperti tamu baik. Ia datang ke tempat yang bersih, terang, terbuka, dan terasa aman. Dan kadang, cukup dengan memperbaiki satu pintu, kita sedang membuka banyak pintu lainnya. Pintu kedamaian, pintu kebahagiaan, pintu penyembuhan, bahkan pintu keberhasilan. Maka hari ini, mari sama-sama kita mulai dari hal sederhana. Lihat kembali pintu rumahmu. Sentuh, bersihkan, rawat, dan niatkan bahwa setiap kamu keluar masuk rumah, kamu sedang melewati pintu berkah. Semoga rumahmu jadi tempat kebaikan. Semoga keluargamu dijaga dari segala kesempitan. Dan semoga rezekimu mengalir,
Bukan karena keajaiban, tapi karena kesadaran. Kalau kamu merasa video ini membuka pandangan dan menyentuh hatimu, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang terdekatmu. Dan seperti biasa, tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Siapa tahu, dari satu sholawat itu, Allah izinkan pintu rezekimu terbuka lebar. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.